Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, syawwalatil ibilu. Onta yang menaikkan ekornya ketika musim panas, banyak lalat yang mengurumuni mulut onta karena busuk dan bau. Lalu kemudian onta itu menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat-lalat tersebut, maka orang Arab menyebut syawwalatil ibilu. Syawwal, menaikkan ekor naik ke atas. Semua binatang ekornya turun ke bawah. Ekor ayam, ekor kucing, ekor segala ekor turun ke bawah. Tapi ada satu ekor yang naik ke atas, ekor kalajengking. Orang Arab menyebutnya syawwal, artinya ekor yang naik ke atas. Timbangan, mizan yang menggunakan tiang di tengah, neraca, timbangan kiri dan kanan. Ketika benda ditimbang, maka alat penimbang akan naik dan turun. Yang naik ke atas itu dalam bahasa Arab disebut dengan syawwal. Maka dari tiga penggunaan kata syawwal pada timbangan, pada ekor onta dan ekor kalajengking menunjukkan makna syawwal, artinya meningkat, naik ke atas. Tak terasa hari ini kita sudah sampai pada tanggal 6 Syawal. Maka makna yang terkandung filosofi dari bulan Syawal ini, bahwa orang beriman mengalami peningkatan yang luar biasa. Apanya yang meningkat? Yang pertama meningkat adalah iman. Karena selama 29 hari 29 malam dia sudah ditempa dengan iman. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang selama di siang itu menahan makan, menahan minum, menahan hubungan seksual, menahan mata, menahan telinga, menahan hati, menahan otak, menahan pikiran, imanan, karena iman kepada Allah. Wa ihtisaban, tak mengharapkan sertifikat, tak mengharapkan piagam penghargaan, hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Bagaimana dengan malamnya? Man qama Ramadan, siapa yang tegak di waktu malam, imanan, lagi-lagi karena iman, wahtisaban, karena hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Oleh sebab itu 6 hari di bulan Syawal ini meningkat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang meningkat adalah amal. Kenapa amalnya meningkat? Karena setiap malam dia isi dengan tarawih, dengan berbagai macam variasi dan modelnya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 36 rakaat, ada yang 100 rakaat. Berbagai macam, ditambah dengan tahajud, ditutup dengan witir, ditambah dengan berbagai macam zikir dan doa. Itu semua menambah amal. Yang meningkat yang ketiga adalah ilmu. Karena hampir setiap masjid ada kultum, ada pengajian. Ada kajian menjelang azan zuhur, ada kajian menjelang azan maghrib berbuka, ada kajian dari isya menjelang tarawih, ada kajian malam iktikaf. Maka ada 3 yang meningkat. Maka bagi kita yang sampai hari ke-6 Syawal ini belum lagi mampu mengukur standar peningkatan itu, apa standarnya? Perusahaan ada standarnya, universitas ada standarnya. Maka apa standar keberhasilan Syawal? Ketika kita mampu mengukur 3 yang meningkat. Amal meningkat, iman meningkat, ilmu meningkat. Kalau 3 ini meningkat, maka layaklah kita menyebut 6 Syawal 1438 Hijrah. Tapi kalau tidak, maka sesungguhnya kita sudah berhutang nama, tak
Tak layak kita menyandang nama Syawal, karena nama itu berat. Tidak hanya ada dalam tulisan tinta di atas kertas, bukan hanya sekedar ucapan menggerakkan anak lidah, tapi juga mengandung makna yang dalam. Setiap mukmin yang mengucapkan 1 Syawal, setiap muslim yang mengatakan 6 Syawal, maka dia sudah berada dalam peningkatan. Inilah makna dari ucapan seorang sahabat Nabi SAW, bukan hadis Nabi. Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa yang bulan kemarin baik, tapi bulan Syawal ini khairun, lebih baik, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Siapa yang bulan kemarin baik, tapi bulan ini sama saja baiknya, man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang bulan kemarin sama seperti bulan ini tak ada berbeda dengan bulan kemarin, fahuwa khasir, dia adalah orang yang rugi. Dia tidak beruntung, dia rugi. Yang lebih parah, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini syarr, lebih buruk, lebih jelek, lebih parah daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, dia adalah orang-orang yang terlaknat. Dia bukan orang yang mensyukuri nikmat Allah, dia adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit kaum muslimin yang berpemahaman bahwa bulan yang lalu itu adalah bulan menumpuk amal, ditumpuk amal ibadah sunat sebanyak-banyaknya, ditumpuk membaca Quran sekhatam-khatamnya, ditumpuk lama-lama di masjid i'tikaf. Setelah itu melupakan masjid. Kita sudah gagal total dalam beribadah. Perubahan yang terjadi adalah perubahan perilaku. Itulah yang diinginkan. Dalam setiap ibadah ada target yang akan dicapai. Salat, apa target daripada salat? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang berhasil mencegah fahsya, perbuatan keji, munkar, perbuatan yang munkar. Puasa, apa target yang ingin dicapai? Ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan bagi kamu puasa, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? Satu saja target yang ingin dicapai, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji, meninggalkan anak, meninggalkan istri, keluarga, sahabat, kantor ditinggalkan, nafkah habis, biaya belanja. Apa yang diinginkan? Satu saja target daripada orang haji itu. Man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan seksual, walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan fasik, kharaja ka yauma waladathu ummuh, keluar dari tanah suci, keluar dari ibadah suci seperti dia keluar dari perut ibunya. Oleh sebab itu mereka yang sudah melaksanakan ibadah itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, maka janganlah melakukan perbuatan rafath, seksual, wala fusuqa, maka jangan melakukan perbuatan fasik yang merusak amal, merusak ibadah, merusak iman, wala jidal, maka dia tidak berkata-kata kasar, mencaci maki, sumpah serapah, menghardik orang tanpa sebab, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang. La rafatha wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah selamat daripada itu, maka berhasillah target ibadah. Sebaliknya ancaman Allah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salatuhu, siapa yang salatnya, lam tanhahu, tak mencegah dirinya, anil fasa wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan, dia bukan semakin dekat, dia hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang disindir Allah dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang beramal soleh, mereka menyangka sedang berbuat baik, tapi sebenarnya mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman itu adalah pilihan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita. Ketika berada di alam arwah, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada kuku, sebelum ada bulu, sebelum ada rambut, sebelum ada kulit, sebelum ada tulang, sebelum ada sumsum, semuanya masih dalam bentuk ruh. Saat itu Allah bertanya, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua anak cucu keturunan Adam. Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, bukankah aku ini Rabb kamu? Waktu itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami beriman, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami ya Allah. Lalu kemudian ketika sampai di alam yang penuh dengan kedustaan, kepalsuan, kehinaan dan kerendahan ini, semuanya lalai.
Siang ini kita masih termasuk orang-orang yang ingat. Berapa banyak orang yang ingat di bulan lalu, lupa di bulan ini. Berapa banyak orang yang ingat di bulan ini, lupa di bulan akan datang. Sampai begitu cepatnya, ya. Yusbi'u mu'minan, paginya beriman. Wa yumsi kafiran, petangnya dia sudah kafir. Jangankan bulan lalu, jangankan kemarin sore. Tadi pagi dia beriman, petang ini bisa dia kafir. Oleh sebab itu yang paling penting dijaga ini adalah istiqamah. Mengapa kita solat Jumat siang ini? Menjaga istiqamah. Selesai solat Jumat ini, condong matahari, kita akan solat asar. Tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar merah ufuk di sebelah barat, kita akan solat maghrib. Sempurna tenggelamnya malam gelap, kita akan solat isya. Nanti malam kita akan bangun, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu, fatahajjad, bangkit engkau. 29 malam engkau sudah bangkit, bangun sahur. Kenapa kau tinggalkan untuk bangun bangkit di tengah malam ini? Fatahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu, lawan nafsumu. Menahan makan kau sanggup, menahan minum kau sanggup, menahan tidur kenapa kau tak sanggup? Fatahajjad, bangun bangkit, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu amal pokok, tapi ada amal tambahan. Untuk apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan amal tambahan itu engkau akan didudukkan, ditempatkan Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Semua ibadah-ibadah ini tak lain tak bukan tujuan agar kita istiqamah. Ketika kesenangan datang kau tetap istiqamah. Di bulan orang berlapar, dapar, dahaga, menahan makan, menahan minum, kau istiqamah. Tapi di bulan orang sedang mengumbar hawa nafsu makan minum, kau pun juga tetap istiqamah. Kalau ada orang beriman di tengah komunitas beriman, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi ketika dia tetap mengatakan Allah, wa in urriqta wa in qutti'ta, walaupun kulitmu dibakar, mengelupas, walaupun kau dipotong-potong, kau tetap mengatakan Rabbunallah. Oleh sebab itu ketika datang seorang sahabat, ausini wa aujiz, beri aku pesan, tapi jangan panjang-panjang, singkat, pendek, bermakna, bisa ku pegang sampai mati. Dan kalau sudah ini aku dengar, tak akan kutanyakan lagi kepada siapapun ba'daka ya Rasulullah, setelah engkau meninggal wahai Rasulullah, aku tak akan bertanya lagi tentang pesan ini. Ausini, beri aku pesan, wa aujiz, singkat, padat, bermakna. Rasul hanya mengatakan qul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, setelah istiqamah jangan kau berubah pendirian. Yang pancang kau tanamkan ke dasar lautan. Anginnya boleh kencang, puting beliung, ombaknya boleh kencang, keras, tapi sekali kau katakan Rabbunallah, maka kau tak akan mati kecuali dalam keadaan wala tamutunna, jangan kau mati illa, melainkan wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Tapi apalah daya, orang beriman itu, kata Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, katanya orang beriman itu al-mu'min yazid al-iman, iman yazid, bertambah, wa yanqus, berkurang. Berada di bulan Syawal, di dalam masjid bersama orang-orang beriman, di tengah ibadah yang kualitasnya tinggi, dalam ibadah yang amat sangat hebat, Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu segala hari, Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan, iman bertambah, full, penuh. Tapi begitu berlalu bersama orang yang tidak baik, di tempat yang kurang baik, dalam aktivitas yang tak ada mengandung kebaikan, iman akan pudar. Oleh sebab itu mari kita jaga al-istiqamah. Satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau kau lihat ada orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan, jangan kau terpukau. Ila ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, jangan kau terpesona, jangan kau terpedaya, karena setan pun bisa melakukan itu. Dulu orang bangga karena bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan. Sekarang tidak lagi itu yang menjadi kebanggaan. Bila kau lihat ada tetanggamu yang kaya, tidak beribadah tapi kaya, jangan kau terpukau, dia sedang dimainkan dengan istidraj. Ada profesor, doktor, kiai, haji, buya, hebat, masyhur, dikenal orang, semua mengagungkannya, memuliakannya, tapi tak ada istiqamah dalam dirinya. La taghtar, jangan kau tertipu, karena dia sesungguhnya sedang dalam tipuan Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang sedang menipu mereka. Mereka adalah orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, mereka membuat tipuan. Wa makarallah, Allah membuat tipuan. Wallahu khairul makirin, tipuan daya Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada mereka. Bila rezekimu lancar padahal kau tak pernah menempelkan keningmu ke lantai, kau sedang ditipu Allah. Bila kau cerdas, hebat,
juara, indeks kumulasi nilaimu tinggi, padahal kau tak pernah bersimpuh sujud di hadapan Allah. Kau sangka kau sedang menipu Allah. Ingat, wa umli lahum, aku ulur mereka, ku buat umurnya panjang, ku berikan rezekinya melimpah ruah, aku berikan anak istrinya sehat-sehat, cantik-cantik, segar bugar. Mereka sedang dalam tipuan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat keras, tipu dayaku amat sangat kuat. Oleh sebab itu, bersimpuh sujud di hari Jumat, mengenang diri, mengawas, jangan sampai kita terpedaya. Sakit bukan azab. Ada orang yang sakit, orang berkata dia katakan tidak azab, dia sedang dalam keadaan azab. Bukan, Allah sayang kepada dia. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Apapun yang menimpa orang beriman, sakit, pusing kepala, demam, galau, gundah gulana, bahkan sampai syaukun yastakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah Ta'ala sedang menghapuskan segala dosa-dosanya. Miskin bukan azab. Ada saudara kita yang dalam keadaan miskin, susah melarat, dia bukan dengan azab, justru mungkin saja husnuzon kepada Allah. Allah sedang sayang kepada dia agar hisabnya tak terlalu lama. Azab adalah ketika kau berada dalam nikmat Allah, tapi perbuatanmu sedang melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pandang diri baik-baik, karena orang celaka adalah orang yang tak mengenal dirinya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, siapa itu celaka? Lam ya'rif qadrahu, tak tahu siapa dirinya. Maka kenali diri baik-baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis Nabi, ungkapan para ulama yang merenung tentang diri. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia kenal Rabbnya. Kalau sudah kenal diri hina, maka kenal Allah yang maha kuasa. Kalau sudah diri hina mati, maka kenal siapa dia yang tak akan mati. Kalau mengenal diri miskin susah melarat, maka kenal dia yang maha kaya. Maka kita selalu menggabungkan bersama diri orang-orang soleh, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada harta akan binasa, bersandar kepada kuasa akan sirna, bersandar kepada manusia hari ini menjadi kawan, boleh jadi besok akan menjadi lawan. Maka sandarkanlah diri kepada dia. Siapa dia? La haula wala quwata illa billah. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka siang ini kita bersimpuh di hadapannya, kita katakan inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Ditutup di akhir salat, at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibatul, segala puja-puji yang baik-baik, lillah, punya Engkau ya Allah, bukan punya aku ya Allah. Kalau hari ini kau pinjamkan aku bisa berjalan di atas bumimu, maka udara yang kuhirup nikmatmu, jantung yang berdetak pemberianmu, darah yang menetes karuniamu. Kenapa aku tak bersyukur kepadamu? Maka apa yang kita lakukan ini hanyalah ungkapan syukur, syukur dan syukur. Syukur dengan mulut mengatakan alhamdulillah, syukur dengan hati berzikir mengingat Allah, syukur dengan anggota tubuh dengan melangkahkan kaki menghayukan tangan ke rumah Allah, syukur dengan pikiran senantiasa memikirkan akhlak ciptaan Allah, bersyukur dengan harta berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, sampai akhirnya kematian itu datang. Dan pada saat mati, tidak penting mati di mana, mati di sungai, akan mati syahid karena mencari nafkah, hanyut terombang-ambing di tengah samudra, tapi dia tetap dalam keadaan mati syahid. Semua orang mengatakan dia mati jelek, jenazahnya membusuk, tapi di pandangan Allah dia mati syahid. Tapi justru ada orang yang mati terkapar di atas tempat tidur, semua mengatakan dia mati baik, tapi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kita minta adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam kita katakan Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apa itu husnul khatimah? Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-qa'iril muhril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا وفي سوريا وفي اليمن ومن مشارق الأرض إلى مغاربها لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا عازبا إلا زوجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة